Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Stikas Profita. Apakah neraka itu benar ada nggak sih? Ya, apa yang akan kami katakan berikut ini bukanlah untuk menakut-nakuti saudara sekalian. Dan ini juga bukan suatu ancaman, tetapi untuk menyampaikan kebenaran ajaran iman kita sebagai orang Katolik. Nah, kita telah banyak mendengar ajaran tentang kebahagiaan kekal, yaitu hidup di surga. Ini adalah suatu rahmat dan anugerah Allah. Tetapi kita juga berusaha keras untuk mendapatkannya melalui hidup dalam pertobatan terus-menerus. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang hal lain yang berlawanan dengan surga, yaitu neraka. Nah, tentang neraka, apakah neraka itu benar-benar ada? Bukankah itu hanya suatu ancaman supaya kita dapat hidup lebih baik, tidak melukai orang lain? Ya, singkatnya, supaya dunia ini dan manusia-manusia yang ada di dalamnya hidup dalam perdamaian. Lalu apa yang dikatakan oleh gereja tentang neraka? Nah, pertama-tama, kalau neraka tidak ada, ya tidak ada gunanya kita berbicara tentang surga. Sebab semua orang, ya dalam tanda kutip, pasti masuk surga. Nah, kalau surga adalah satu-satunya tempat, ya tanda kutip, bagi manusia setelah kematian, ya tidak ada gunanya bagi kita berbicara tentang iman kita. Sebab semuanya diselamatkan. Nah, tetapi kenyataannya adalah neraka itu ada selain api penyucian dan juga surga. Ya, tentu saja orang ateis tidak percaya akan hal seperti ini. Ya, bagi mereka kisah hidup manusia berakhir setelah kematian di dunia ini. Ya, mereka tidak percaya akan dunia yang akan datang dan tidak percaya kepada Allah. Nah, bagi kita yang percaya kepada Kristus, hidup manusia itu tidak berakhir seiring dengan kematian badan sebagai manusia di dunia ini. Masih ada dunia yang akan datang dan jiwa manusia tetap hidup menuju dunia yang akan datang itu. Jadi dia bukan kembali lagi ke dunia ini atau masuk lagi dalam diri manusia atau binatang-binatang seperti diajarkan oleh para penganut reinkarnasi. Nah, bagi orang Katolik, ajaran tentang neraka itu berkaitan erat dengan ajaran tentang dosa. Siapa yang hidup dalam dosa itu melawan Tuhan dan sesama, dan tidak menunjukkan sikap pertobatan sampai kematiannya akan berada dalam neraka. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh gereja dan kitab suci tentang neraka ini? Di dalam Injil, Yesus beberapa kali berbicara tentang Gehenna yang dilambangkan dengan api yang tidak terpadamkan. Misalnya dalam Injil Matius bab 5 ayat 22, ayat 29, juga Matius bab 13 ayat 42 dan ayat 50, dan Markus bab 9 ayat 43 sampai 48. Nah, dalam agama Yahudi juga ada ajaran tentang ini. Ini menjadi siksaan bagi mereka yang hidup dalam dosa berat dan tidak menunjukkan pertobatan sampai akhir hidupnya. Dia tetap bersikeras menantang Allah dan kasih-Nya. Nah, api yang tidak terpadamkan seperti yang dikatakan gereja ditentukan untuk mereka yang sampai akhir hidupnya menolak untuk percaya dan bertobat. Artinya mereka adalah orang-orang yang berkeras hati, yang tidak membuka diri kepada kasih Allah meskipun ada kesempatan untuk bertobat. Jadi mereka ini meninggal tetapi tetap dalam dosanya, tanpa sedikit pun mau menerima tawaran kebaikan Allah. Dalam Injil, Yesus dengan pedas menyampaikan bahwa Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya yang akan mengumpulkan semua orang yang telah menyesatkan orang lain dan telah melanggar perintah Allah, dan akan mencampakkan mereka ke dalam dapur api. Di sana terdapat ratapan dan kertakan gigi. Itu ada dalam Injil Matius bab 13 ayat 41 sampai 42. Nah, dan bahwa Yesus akan mengucapkan keputusan pengutukan, "Enyahlah daripadaku,
hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal. Itu ada dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1034. Nah, maka neraka pertama-tama adalah kondisi jiwa setelah kematian, di mana untuk selamanya dia terpisah dari Allah dan berada dalam penderitaan yang dilambangkan dengan api yang kekal atau api yang menyala-nyala. Nah, gambaran api kekal mengungkapkan betapa malangnya orang yang terpisah dari Allah. Sebaliknya, orang yang berada di surga itu berbahagia bersama dengan Allah. Nah, lalu ajaran gereja juga mengatakan bahwa orang yang masuk ke dalam neraka itu berkaitan dengan penolakan terhadap kasih Allah. Nah, dalam hal apa? Dalam hidup, Tuhan memberikan kepada manusia tawaran keselamatan. Namun manusia lebih memilih untuk menolak tawaran itu dengan tetap hidup dalam dosa. Ya, ada berbagai kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Namun manusia lebih memilih hidup dalam dosa, menolak dan melawan kasih Allah tersebut. Penulis surat Rasul Yohanes mengatakan demikian. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tetap hidup di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup kekal dalam dirinya. Itu ada dalam surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 14-15. Nah, jelas di sini dosa yang membuat seseorang berada di dalam neraka. Selain berkaitan dengan penolakan selamanya terhadap Allah, juga berkaitan dengan relasi dengan sesama, berkaitan dengan cinta kepada sesama. Nah, mengapa cinta kepada sesama? Karena cinta kepada sesama itu adalah bukti cinta kepada Tuhan. Benci adalah lawan dari cinta. Ketika seseorang membenci sesamanya selamanya dan tidak ada tanda-tanda untuk bertobat, berarti dia membenci Tuhan. Berarti dia tidak mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya para pembenci saudara atau juga orang yang tidak pernah memberi tempat pada pengampunan berada dalam maut. Ya, seperti yang diajarkan oleh gereja, Tuhan memperingatkan kita bahwa kita terpisah darinya apabila kita mengabaikan perhatian kita kepada kebutuhan-kebutuhan mendesak dari orang miskin dan kecil yang adalah saudara dan saudarinya, seperti yang dikatakan Yesus dalam cerita pengadilan terakhir dalam Injil Matius bab 25 ayat 31-46. Mati dalam dosa berat tanpa menyesalkannya dan tanpa menerima cinta Allah yang berbelas kasihan berarti tinggal terpisah darinya untuk selama-lamanya oleh keputusan sendiri secara bebas. Nah, keadaan berpisah selamanya dari Allah inilah dinamakan dengan neraka. Ya, singkatnya dapat dikatakan bahwa neraka bukanlah sekedar ancaman dalam ajaran Katolik, tetapi sungguh-sungguh ada. Neraka adalah hukuman sampai selama-lamanya. Jiwa orang-orang yang mati dalam keadaan dosa berat masuk langsung sesudah kematian ke dunia orang mati, di mana mereka mengalami siksa neraka, yaitu api abadi. Nah, penderitaan neraka yang paling buruk adalah perpisahan abadi dengan Allah. Hanya di dalam Dia manusia dapat menemukan kehidupan dan kebahagiaan. Karena untuk itulah manusia diciptakan dan itulah yang Ia rindukan. Itu ada dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1035. Semoga saudara-saudari mencintai dan mengenal kebenaran dan akhirnya Anda diselamatkan. Salam Profita.